Pemirsa, proses pencarian puluhan mahasiswa hilang saat longsor dan banjir bandang melanda kawasan wisata air terjun Dua Warna Sibulangit Deli Serdang masih dilakukan. Tim SAR gabungan memfokuskan pencarian di 3 titik lokasi aliran hulu sungai. Hingga hari ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap puluhan mahasiswa dan pemandu wisata yang hilang saat longsor dan banjir bandang melanda lokasi wisata air terjun Telaga Dua Warna Sibulangit hari Minggu kemarin. Basarnas telah mempersiapkan sejumlah alat berat untuk mempermudah pencarian. Pada Senin pagi ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas, dan masyarakat sekitar dibagi menjadi 3 regu. Ketiga regu ini akan berpencar dan menyisir bagian hulu air terjun serta hilir sungai hingga menuju lokasi wisata Simbahe. Masing-masing dari 3 titik, dari atas air terjun ke hilir, dari jembatan ini juga ke atas, terus dari bawah Simbahe ke atas. Tapi informasi dari rekan-rekan Sangkala yang sudah turun tadi pagi bahwa medan yang kedua tidak bisa dilewati, putus. Musibah tanah longsor dan banjir bandang ini terjadi hari Minggu sore, di mana air tiba-tiba menerjang tempat wisata pemandian alam ini. 56 orang yang terdiri dari mahasiswa dan pemandu wisata berhasil diselamatkan, namun 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sejak Minggu malam, posko pemandian alam Dua Warna terus dipadati oleh pihak keluarga korban dan korban yang selamat. Sementara korban yang terluka telah dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses pencarian korban longsor dan banjir bandang di tempat wisata air terjun Telaga Dua Warna, kita akan bergabung dengan reporter TV One Wana Sari. Wana, bagaimana proses pencariannya hingga saat ini? Ya, kami berada di posko utama proses evakuasi ataupun proses tim gabungan yang saat ini sedang melakukan proses evakuasi terhadap 21 korban ataupun wisatawan khususnya mahasiswa di objek wisata air terjun Dua Warna. Memang kondisinya saat ini masih dipenuhi oleh pihak keluarga maupun dari pihak kampus Tikes Flora dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkumpul di sini untuk menantikan proses evakuasi yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk mengetahui bagaimana perkembangan apakah itu pencarian maupun proses evakuasi yang menurut informasi sudah ditemukan belasan jasad begitu di objek wisata dan yang saat ini kondisinya masih dalam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Untuk memastikannya saya akan mengkonfirmasi kepada Bapak Darwin Surbakti selaku Sekretaris BPBD Deli Serdang. Pak, perkembangan dari proses pencarian dan evakuasi dari seluruh korban sejauh ini bagaimana, Pak? Terima kasih pemirsa TV One. Untuk pencarian korban banjir bandang di air terjun Dua Warna, Kecamatan Sibulangit, kita sudah stressing untuk penyisiran dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Taruna Siaga Bencana, Mapala, Rempala, dan relawan yang lainnya, diikuti juga dengan masyarakat sebagai yang sering sebagai pemandu wisata di sini yang betul-betul memahami lokasi. Semua kita kerahkan untuk melakukan penyisiran korban dimaksud. Sejauh ini sudah adakah hasil untuk 21 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, Pak? Iya, dari kita start operasi pencarian tadi pada pukul 8 pagi sampai dengan saat ini dengan 5 regu yang dibantu dengan tenaga BRIMOB dari kepolisian sudah menemukan 15 jenazah korban banjir bandang dimaksud
di mana satu jenazah sudah dapat kita evakuasi ke tenda penyelamatan, sedangkan yang selebihnya masih dalam proses evakuasi dari TKP, di mana ditemukan jenazah oleh tim-tim penyisir yang kita terjunkan sejak dari tadi pagi. Di lokasi mana saja Pak korban-korban tersebut ditemukan? Korban tersebut ditemukan dengan radius dari awal TKP kejadian bencana di air terjun Dua Warna, seputaran radius 3 km ke hilir. Antara itu ditemukan jenazah-jenazah daripada korban banjir bandang oleh tim-tim yang kita sebar untuk menyisir sepanjang sungai radius 3 km dimaksud. Artinya masih berapa orang lagi yang harus dicari oleh tim SAR, Pak? Dari hasil asesmen kita, dari yang belum diketemukan kemarin, ada lebih kurang 6 orang lagi yang belum kita temukan, apakah itu dia selamat atau juga ikut meninggal dunia, belum bisa kita pastikan. Jadi tim sekarang konsentrasi untuk mencari yang 6 orang yang belum kita ketemukan tersebut. Apa Pak kendala yang ditemui oleh tim SAR untuk proses evakuasi nantinya dan proses pencarian terhadap 6 korban lainnya, Pak? Iya, dari hasil pantauan kami dengan tim yang telah diterjunkan menyisir lokasi, kendala utama yang diperoleh adalah medan yang begitu sulit karena jurang yang begitu tajam untuk menuju aliran sungai maksud, sehingga tim kadang harus melambung jauh ke arah hilir supaya dia bisa masuk ke dasar sungai itu. Di samping itu juga untuk penggunaan telekomunikasi baik jaringan handphone maupun frekuensi radio SSB tidak menjangkau ke sana. Itu menjadi salah satu kesulitan tim penyelamat penyisir di lapangan. Bagaimana untuk perlengkapan penyelamat, Pak? Untuk proses evakuasi sampai nanti identifikasi di rumah sakit. Perlengkapannya sejauh ini apakah memiliki kendala, Pak? Atau sejauh ini justru aman-aman saja? Sejauh ini untuk perlengkapan dalam hal merawat jenazah yang ditemukan sesuai dengan ketentuan tidak ada masalah. Kantong mayat cukup tersedia, untuk tandu evakuasi yang disiapkan oleh PMI juga cukup tersedia, dan jenazah yang sudah kita evakuasi ke tenda penyelamatan juga sudah ditunggu oleh tim forensik identitas dari kepolisian. Terima kasih Pak Darwin atas waktunya. Pemirsa, sebelumnya pada hari Sabtu sebanyak 76 wisatawan yang terdiri dari mahasiswa ditambah dengan 2 pemandu wisata ini menghabiskan waktu berliburnya di air terjun Dua Warna. Peristiwa banjir bandang ini menerpa ataupun terjadi pada Minggu sore yang menyebabkan 22 orang, 15 orang ditemukan meninggal dunia dan selebihnya masih dilakukan proses pencarian. Dan untuk sebagai informasi tambahan bahwa untuk seluruh jenazah nantinya akan dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Itu dulu sementara laporan dari Deli Serdang, saya kembalikan ke Jakarta.